Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam penasaran dengan wangi semerbak makam wanita solehah penghuni surga. Ketabahan dan keimanannya sangat kokoh serta memegang erat ketauhidannya kepada Allah di zaman Fir'aun, membuatnya menjadi salah satu wanita solehah penghuni surga. Yang kisahnya menjadi sebuah inspirasi untuk umat Islam agar bisa mempertahankan ketaatan kepada Allah. Bahkan kuburannya pun tercium sangat harum. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan Isra Mi'raj, tercium aroma sangat harum. Rasulullah penasaran, bertanya kepada Jibril, "Harum apakah itu, wahai Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Itu adalah wangi dari kuburan seorang perempuan soleha bernama Siti Masyidah dan anak-anaknya." Kisah perempuan yang memegang teguh kebenaran dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dinyatakan dalam hadis Ibnu Abbas bahwa Siti Masyidah ialah seorang wanita solehah yang hidup pada zaman Fir'aun. Pada masa itu ada 3 orang terdekat Fir'aun yang diam-diam beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Musa alaihissalam. Mereka adalah Asyiyah yang tak lain istri Fir'aun, lalu Huzakil, orang kepercayaan Fir'aun, serta Siti Masyidah, perempuan yang bertugas mengurus anak Fir'aun. Huzakil menikah dengan Masyidah. Di istana, Huzakil menjadi orang kepercayaan Fir'aun. Suatu hari terjadi perdebatan antara Huzakil dengan Fir'aun terkait hukuman kepada ahli sihir yang beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Huzakil menentang keras keputusan Fir'aun. Dari situlah Fir'aun mulai merasa curiga. Jangan-jangan Huzakil selama ini menjadi pengikut Musa dan mengimaninya. Karena sikap tersebut, Huzakil dihukum mati oleh Fir'aun karena mempertahankan keyakinannya kepada agama dan dibawa Musa. Kemudian Huzakil ditemukan meninggal dunia dengan tangan terikat di pohon kurma. Tubuhnya penuh dengan tusukan anak panah. Tentu saja Masyidah sebagai istri merasa sedih melihat kondisi sang suami yang dibunuh dengan cara mengenaskan. Namun ia memilih untuk bersabar. Sepeninggal suaminya, Masyidah tetap bekerja seperti biasa, yakni mengasuh putri Fir'aun. Hingga suatu hari ada kejadian yang berdampak besar bagi Masyidah. Inilah ujian keimanan yang cukup menyedihkan baginya. Saat itu Masyidah menyisir rambut putri Fir'aun. Secara tak sengaja sisir yang dipegang oleh Masyidah terjatuh. Spontan terucap kalimat Bismillah dari lisan Masyidah. Hal itu membuat anak Fir'aun terkejut. "Apakah ucapan yang kamu maksud adalah ayahku?" Siti Masyidah dengan berani berkata, "Ucapan itu bukan ditujukan untuk ayahmu, melainkan kepada Tuhan yang sesungguhnya, yaitu Allah, karena tiada Tuhan selain Allah." Jawaban Masyidah ini membuat anak Fir'aun tersinggung hingga ia mengadukan kepada ayahnya, dan itu membuat Fir'aun marah besar. Ia tidak menduga sama sekali kalau pengasuh anaknya ternyata adalah pengikut Musa. Masyidah lantas dipanggil dan ditanya oleh Fir'aun, "Apakah benar yang disampaikan putriku? Siapakah Tuhan yang engkau sembah selama ini?" Masyidah dengan lantang menjawab, "Benar, tiada Tuhan selain Allah, yang sesungguhnya menguasai alam dan isinya." Jawaban itu membuat Fir'aun semakin murka. Dia memerintahkan para pengawal menyiapkan minyak mendidih di dalam wadah yang besar untuk menggodok Masyidah dan anak-anaknya. Hukuman ini dipertontonkan di depan masyarakat luas sebagai pelajaran agar masyarakat tidak berani membangkang Fir'aun. Fir'aun memerintahkan melemparkan anak Masyidah satu persatu di hadapan ibunya. Masyidah tentu saja hanya bisa memandang dengan tangisan, hingga yang terakhir ini hendaknya dimasukkan ke dalam penggorengan raksasa. Masyidah sempat ragu karena Masyidah dibenturkan dengan nalurinya sebagai ibu. Namun Allah menguatkan Masyidah melalui kekuasaannya
Bayi yang masih menyusu itu tiba-tiba bisa berkata, "Sabarlah wahai ibu, sesungguhnya kita adalah pihak yang benar wahai ibu. Masukkanlah karena sesungguhnya siksa dunia lebih ringan dari siksa akhirat." Hadis riwayat Ahmad. Kalimat bayinya tersebut menguatkan keimanan Masyitoh. Dengan berserah diri, Masyitoh mengucap, "Bismillah tawakkaltu 'alallah, Allahu Akbar." Siti Masyitoh pun masuk ke minyak mendidih. Namun ada keanehan di sini. Begitu minyak panas menggerus raga mereka, tercium bau yang sangat harum dari dalam wajan penggorengan. Ketika Masyitoh dan anak-anak dilemparkan satu persatu ke penggorengan, ternyata Allah terlebih dahulu mencabut nyawa mereka sehingga tidak merasakan perih dan panasnya minyak mendidih. Tulang belulang Masyitoh berserta anak-anaknya dikubur di suatu tempat, namun terus-menerus mengeluarkan bau yang sangat harum. Aroma wangi itu tercium Rasulullah ketika Isra Mi'raj. Itulah kuburan Masyitoh bersama anak-anaknya. Dengan demikian, kisah di saat Rasulullah SAW Isra Mi'raj yang mencium bau wangi, itulah kuburan Siti Masyitoh pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Semoga bermanfaat.